Hari ini kita sudah mulai memasuki tugas-tugas PA2 dan fokus PA2 memang lebih atau tema besar di PA2 lebih ke ruang personal. Tugasnya ruang personal, ruang singgah personal dan ruang kerja personal. Ruang singgah personal itu dilakukan sebelum UTS. Jadi produknya akan dipertanggungjawabkan di ujian tengah semester. Lalu ruang kerja personal akan dipertanggungjawabkan di UAS. Perbedaannya ruang singgah personal itu benar-benar hanya menggambar. Jadi proses kerjanya itu lebih ke gambar saja. Sedangkan ruang kerja personal itu nanti kalian mengaplikasikan atau menerapkan apa yang kalian sudah dapat di PA1. Jadi ada studi masanya, ada studi bentuknya sebelum kemudian kalian menggambarkan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya izin share screen supaya jelas. Sebelum masuk ke sana, kita akan lihat sedikit mengulang sih. Oke. Di hari ini, tanggal 25, kalian akan melakukan pengamatan aktivitas dalam ruang. Kaitannya apa dengan tugas-tugas tersebut? Karena wujudnya nanti adalah ruang personal, kalian diminta untuk mengamati bagaimana si person ini melakukan aktivitasnya. Bagaimana si person ini beraktivitas, terus kemudian berhubungan dengan orang lain, terutama berhubungan dengan perabot, dan bagaimana pergerakan dari si person ini. Sehingga tugas pertamanya, kalian akan melakukan pengamatan seperti ini. Jadi silakan pilih salah satu ruangan di tempat kalian tinggal, entah di kos atau di rumah atau dimanapun, yang punya aktivitas lumayan sering digunakan. Jangan tempat tidur, jadi jangan kamar tidur. Kamar tidur itu kan aktivitasnya sangat terbatas dan kemudian dilakukan oleh 2-3 orang secara bersamaan. Kenapa 2-3 orang padahal tugasnya ada person, nanti ada kaitannya dengan sirkulasi. Pada tugas kedua nanti ada menilai atau melakukan review terhadap tugas pertama, kaitannya dengan efektivitas ruang. Di situ kita akan melihat apakah sirkulasinya memungkinkan untuk 2-3 orang. Sirkulasinya efektif tidak untuk dilakukan secara bersama. Kemudian pengamatan dilakukan selama minimal 4-5 jam. Saya berharap sih kalau kalian ingin lebih tajam lagi dilakukan 4-5 jam dikali beberapa hari. Terserah mau 3 atau 4 hari, terserah kalian. Supaya pada pencatatan ini itu semakin tajam. Minggu lalu saya dengar bahwa Pak Anjumah meminta untuk menambahkan ini dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Kalau bisa seperti itu. Kita akan melihat efektivitas ruangannya. Bagaimana meja itu dilakukan dan segala macam. Sementara itu, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Minimal tugas 1 dulu. Penjelasannya. Saya stop share. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya menyiapkan contohnya.
Izin bertanya, Pak. Yap, silakan langsung aja. Jadi untuk pengamatannya itu cuman kayak 2 sampai 3 ruangan aja ya, Pak. Jadi biasanya satu rumah, misalnya itu ruang makan sama ruang tamu aja gitu. Satu ruang aja, tapi dilakukan 2-3%. Satu ruang aja, satu ruang kalian sketsa dulu, ada apa di situ, nggak usah terukur sih, sketsa dulu ada apa di situ, kemudian kalian amati. Jadi benar-benar kayak orang bengong, silakan ambil di pojokan supaya tidak mengganggu, kemudian kalian catat dan kalian sketsa. Oke, untuk menjawab itu saya share screen lagi, tapi ini full screen. Oke, terlihat ya. Nah, seperti ini. Videonya terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke, kayak gini kita akan kalian ini di kantor. Prosesnya seperti ini. Jadi benar-benar melihat bagaimana sih si person ini bekerja, bagaimana person ini duduk, bagaimana person ini berhadapan dengan monitor kalau kasus ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan review. Tapi di tugas pertama ini benar-benar hanya mengamati saja. Jadi kayak ini hanya rekaman, kemarin saya coba cari gambaran aja, gambaran utuh. Dari sini kan kita lihat bagaimana seseorang beraktivitas, kemudian berkoneksi dengan perabotnya. Kemudian apakah perabot itu nanti pada tugas berikutnya, apakah perabot itu efektif enggak? Kemudian kaitannya nanti dengan ergonomi enggak. Tapi pada tugas pertama hanya benar-benar mengidentifikasi, memetakan katakanlah si manusia yang duduk di sini tadi ini pas makan siang pula hilang. Si manusia ini selama berapa, katakanlah person A, selama rentang waktu tertentu dia melakukan apa aja di sini, dipetakan, kemudian di sketsa saja. Ini kan person yang sangat rajin, dia hanya duduk, tidak beraktivitas banyak. Tapi kemudian kita lihat perkembangan, lihat di person lain, adakah yang terutama yang di sebelah kanan ini kan hilang-hilangan, dia kemana aja? Cukup dipetakan di satu ruangan itu aja, nggak usah ngikutin kemana dia pergi, tapi dilihat dia selama di ruangan bergerak kemana, kemudian melakukan apa. Oke, itu satu. Contoh yang lain, semoga cocok, semoga bisa. Ini contoh lain juga di sebuah hampir sama kantor sih. Saya cari video tentang time lapse rumah itu susah banget. Jadi ini kantor juga, bagaimana dia duduk, bagaimana dia bergerak dan segala macam. Apakah ruang di tengah ini nanti berikutnya, ruang di tengah ini efektif apa enggak segala macam. Nanti ke arah sana. Tapi di tugas pertama ini kemudian kalian benar-benar hanya mengidentifikasi saja pergerakannya. Itu kebayang ya? Kebayang yang mesti ngapain? Jadi di sketsa dulu ruangannya, kemudian siapa aja, benar-benar persis kayak, kembali lagi ya di sini kayak gini. Beri catatan aja kayak gini, nggak apa-apa. Catatan-catatan ini kemudian ditabelkan. Jadi tabel ini sebenarnya untuk menjelaskan sketsa-sketsa yang ada di gambar pertama ini. Begitu? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Pak, gunanya apa sih mengidentifikasi? Kembali lagi melihat bagaimana sih si manusia, nanti itu kan ada 2-3%. Kita bisa membandingkan masing-masing person itu, sehingga kalian dapat
dapat kesimpulan atau minimal dapat pemahaman bahwa mungkin antara person A, B, C itu reaksinya atau responnya terhadap sebuah perabot itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam pengertian apakah berbeda karena perilakunya atau karena ukuran perabotnya. Ini akan sangat berguna ketika kalian kemudian merancang ruang singgah personal atau ruang kerja personal. Merespon perabot dan perilaku. Lalu nanti ada juga materi tentang bagaimana kita melihat standar-standar. Ini baru person, jadi person itu gampang, ya ukur aja tubuhnya segala macam, kemudian sesuaikan dengan perabotnya. Itu ada ilmunya, antropometri dan ergonomi. Jadi bagaimana sebuah perabot, kursi kayak atau meja kayak itu sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Sehingga aktivitas yang berjalan atau pekerjaan yang dilakukan itu menjadi nyaman. Perabot bukan menghalangi, tapi justru mensupport. Itu kalau hanya satu person. Tapi bagaimana kalau kemudian rumah sakit? Nggak mungkin kan kita mengidentifikasi satu persatu. Itu kemudian gunanya standar data arsitek. Seperti itu. Nanti ke arah sana penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita selesaikan di tugas 1 dulu. Nanti baru saya akan menjelaskan di berikutnya. Silakan. Izin bertanya, Pak? Yap, silakan. Lagi. Tadi kan di contoh yang sudah Bapak kasih itu, di satu ruangan itu ada semua, Pak. Ada kursi, ada sampai kayak dapur gitu, Pak. Tempat tinggal saya juga gitu, Pak. Jadi buatnya nggak apa-apa, Pak. Satu ruangan itu seluruhnya ada di situ, ruang keluarga, ruang makan, sama dapur. Nggak apa-apa, real aja. Nggak usah dibuat-buat. Kalau memang ada semua di situ, ya buat apa adanya. Buat apa adanya. Ini menariknya lagi, kemarin usulan Pak Anjumah menarik ketika diidentifikasi jamnya. Mungkin aktivitas pagi banyak di sisi dapur, umpamanya dapur dan ruang makan. Ketika kalian mengidentifikasi malam atau sore, letaknya di mana? Mungkin banyak di depan TV, mungkin ya. Nggak tahu. Gitu. Nggak apa-apa, justru banyak perabot jadi menarik. Yang agak ribet itu kayak di rumah saya. Rumah saya itu stylenya minimalis, artinya ya perabotnya seadanya. Banyak ruang terbuka gitu. Nggak ada perabotnya, yang ada hanya kadang tikar dan segala macam. Itu agak lebih ribet gitu loh. Tapi juga jadi seru, bagaimana ruang terbuka ini kemudian digunakan umpamanya untuk bekerja, apakah untuk nonton TV dan segala macam. Di ruang terbuka, open plan istilahnya, perabotnya juga minimalis, jadi style minimalis itu dalam pengertian memang tidak ada perabot. Jadi multifungsi. Ketika pagi aktivitasnya banyak di mana? Ketika sore aktivitasnya banyak di mana? Kalau rumah saya mau diidentifikasi perabotnya itu banyak rak bukunya daripada kursinya gitu loh. Repot. Apa yang diidentifikasi gitu loh. Rak bukunya kebetulan tingginya sampai 2,5 meter gitu loh. Ya, apa ya? Ya itu kekasan masing-masing. Jadi dibuat real apa adanya aja, sehingga contoh kayak tadi rak buku yang 2,5 meter efektif enggak? Efektif enggak di bagian atas? Kalau toh kenapa sampai 2,5 meter? Apa yang diletakkan di atas umpamanya? Bagaimana menjangkaunya? Seperti itu kan. Jadi ke arah sana. Jadi nggak usah malu atau nggak usah ragu, karena memang yang dikejar bukan apa ya, efektivitas atau keindahan atau tata interior yang bagus, enggak. Bagaimana seorang manusia yang tinggal di situ merespon perabot yang ada, itu yang lebih penting.
Ada beberapa kasus nggak punya ruang makan, yang ada bahkan hanya mungkin kursi panjang, yang kalau pagi tempat sarapan, kalau sore bisa tempat tidur, lesehan di situ atau kadang tidur di situ, ya nggak apa-apa gitu loh. Kita kayak melihat meresponnya, itu jadi menarik nanti ketika masuk di perancangan. Begitu Saki ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yep. Ada yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk sketsanya itu nanti sketsa denahnya aja atau ruangnya aja Pak? Sketsa rumah. Enggak, sketsa denah aja. Ruangannya aja. Enggak usah rumah seluruhnya. Yang kalian amati satu ruang aja, satu ruangan aja. Makanya saya sarankan jangan tempat tidur. Tempat tidur itu kan kecuali tempat tidurnya punya kegiatan yang cukup padat. Gitu. Ya tempat tidur, ya tempat bekerja. Kalau kalian ini ikut kuliah online di tempat tidur juga, ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Lebih baik enak kayak Sagi tadi, memang Pak ruang tengah ada dapur, ada ruang makan, ada itu efek aktivitas. Kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya banyak di mana gitu. Berapa banyak orang yang beraktivitas di situ. Itu jadi seru. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Pak kamar mandi ya paling sehari 2 kali. Kecuali kalau lagi panas-panasnya, apalagi pas mendung gini ya sehari sekali paling. Gitu kan. Atau ruang tamu jadi menarik pada saat sekarang. Kalau dulu mungkin nggak terlalu menarik. Pada saat sekarang jadi menarik karena sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, dan ngumpul semua di ruang tamu, gitu kan. Kalau ada tamu diterima di teras, kadang di luar kan, gitu. Ya, nggak usah rumahnya, jadi satu ruangan yang kalian coba amati, kemudian kalau bisa dibandingkan dengan beberapa rentang waktu pagi, siang, sore, beberapa kali aja, gitu. Oke, ada lagi? Cukup Tania? Cukup Pak. Cukup. Oke, selanjutnya saya kembali ke sini. Karena minggu depan itu tanggal merah, saya juga baru sadar. Tanggal 1 ini tanggal merah dan saatnya mencari jeruk, Sinsia, dan angpau, mungkin siapa tahu dapat angpau. Sehingga asistensi dan presentasi pengamatan itu dipindah di tanggal 8. Dan tanggal 8 sebenarnya kita bicara tentang review dari tugas pertama. Oke. Efeknya adalah saya meminta kalian sekaligus tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan bersamaan. Karena tugas 2 itu kalian coba menganalisis, mereview. Review dengan pertanyaan dasar adalah apakah aktivitas di dalam ruangan itu yang dilakukan tiap person itu berjalan efektif atau seharusnya kaitannya dengan aktivitas serta perabot pendukung aktivitas. Kemudian plus sirkulasinya. Seperti contoh tadi yang diungkapkan Zaki, di situ satu ruangan cukup kompak, ada ruang makan, ada dapur, ada ruang keluarga, ada tempat berkumpul keluarga di situ. Di situ efektif nggak? Perabotnya mendukung nggak? Sirkulasinya bagus nggak? Perabot di sini mungkin seperti saya ungkap tadi, satu perabot kursi panjang, katakanlah seperti itu. Kursi panjang, kalau dilihat hanya sebagai kursi panjang, mungkin tidak akan efektif untuk kegiatan umpamanya belajar, kegiatan untuk nonton TV. Mungkin efektif di nonton TV, tapi untuk makan tidak efektif. Namun jangan lupa, kalian mendatanya itu kan per jam.
per kegiatan pada saat pagi hari makannya di situ. Dan sekalian bisa sketsa style duduknya seperti apa. Ada beberapa teman saya juga seperti itu. Kalau lagi makan itu kalau kaki yang nggak diangkat satu itu nggak lega, nggak puas makannya. Ya nggak apa-apa, itu stylenya. Dan itu bagaimana perabot itu merespon sesuai nggak dengan aktivitasnya. Sehingga di tugas 2 ini benar-benar kemampuan kemampuan berpikir kritis kalian yang diuji. Di nanti tanggal 8 saya tidak melihat benar salahnya, enggak. Seberapa tajam dan kritis serta detail kalian mengamati. Dan itu akan sangat berguna ketika proses merancang nanti. Aktivitasnya benar nggak, bergeraknya benar. Karena kan proses merancang akan sangat personal. Kalau di sini diidentifikasi dan review ini terhadap beberapa orang, kemudian dari beberapa orang ambil satu orang yang kalian amati, kemudian dari situ rancanglah ruang singgahnya dan ruang kerjanya nanti. Saran saya sih itu. Begitu. Oh ya, sebelum saya lupa. Ini Google Drive nanti saya ingatkan saya di grup, akan saya segera buat. Saya kok tadi lupa bikin Google Drive-nya untuk pengumpulan baik tugas 1 dan tugas 2. Lalu pertanyaan klasik mahasiswa selalu, Pak, kapan kumpulnya? Saya sarankan pengumpulannya sebelum perkuliahan tanggal 8. Jadi kalian punya waktu dari sekarang sampai tanggal 8 tugas 1 dan tugas 2. Mudahnya lah kalian kumpul tanggal 7. Baik tugas 1 dan tugas 2. Gimana cara ngumpulnya? Saya akan buka Google Drive, kemudian di dalam Google Drive itu kalian bikin subfolder nama dan NIM kalian, lalu di dalam subfolder nama dan NIM kalian itu masukkan lagi subfolder lagi untuk tugas 1 dan tugas 2. Sehingga koreksinya saya gampang. Begitu. Jadi cukup waktunya cukup longgar, namun dengan waktu yang cukup longgar, kalian punya kesempatan untuk mengamati lebih dalam, lebih panjang. Gitu. Nggak usah nongkrong seharian, itu ya, percuma juga ruangan. Nongkrong di ruangan yang hanya aktivitasnya 2 atau 3 jam, ngapain gitu. Amatin aja, apalagi ini kan di tempat tinggal kalian. Amatin aja yang kira-kira aktivitasnya lagi rame. Udah mojok sedikit di sketsa dikit, kemudian diidentifikasi. Aktivitasnya ngapain aja sih? Sesuai enggak? Termasuk juga nanti kalian bikin sketsa ini. Perilaku dan perabot. Nggak perlu sketsa bagus-bagus, enggak. Ini sketsa saya juga jelek banget kayak gitu. Tapi menunjukkan bagaimana perabot dan si person ini, perabot mendukung aktivitas dari person. Itu aja sih, mencerminkan itu. Kenapa saya sarankan sketsa? Ini juga kalau foto itu kan nggak enak kelihatan orangnya dan segala macam. Kalau sketsa itu lebih anonim lah. Apalagi kemudian foto kakinya pas makan kakinya satu diangkat, itu kan nggak enak banget. Tapi kalau sketsa kan nggak masalah gitu loh. Pak, prosesnya boleh nggak pakai time lapse tadi? Ya terserah. Prosesnya terserah kalian gimana. Yang saya minta kan hanya sketsa seperti ini,
sketsa ruangan dan mappingnya, pergerakannya kemana, serta sketsa ini. Perkara prosesnya kalian mau pakai timelapse, video timelapse, atau kalian foto, itu terserah kalian. Yang saya minta hanya seperti ini. Di sini tugasnya nggak berat, cuman perlu ketekunan. Artinya ketekunan duduk diam mengamati sekitar 2-3 jam itu pekerjaan yang membosankan. Di sini saya minta 4-5 jam, ya nggak mungkin juga sih. Saya pikir bisa 4-5 jam itu dipecah menjadi 2 atau 3 sesi, nggak masalah. Tapi ini justru menjadi kunci sebenarnya. Duduk diam mengamati itu kalau buat saya pribadi menjadi kunci. Menjadi kunci untuk kemampuan kalian, satu, pengamatan, kedua nanti akan ini ketajaman atau berpikir kritis. Sekedar sharing aja, ketika tugas akhir saya diminta pembimbing saya untuk, kebetulan tugas saya adalah galeri seni rupa, jadi saya diminta untuk mengamati atau melakukan pengamatan di beberapa galeri. Waktu itu disarankan kalau nggak ke Jogja, ke Bali. Akhirnya saya ke Bali, kebetulan ada saudara di Bali. Dan saya nongkrong benar-benar itu hampir 4 jam di satu studio. Untuk sekedar mengamati si artis ini, kebetulan artis pelukis, si artis ini ketika dia melakukan melukis seperti apa, ketika berinteraksi dengan calon pembeli lukisan itu bagaimana, ketika dia ngobrol dengan model dari lukisannya bagaimana. Dan itu kemudian studionya apakah nyaman untuk dia melakukan aktivitas, apakah ada relasi dengan lingkungan dan segala macam. Dan itu kayaknya kalau buat saya itu menjadi kunci. Menjadi kunci yang bekal dasar ketika kalian melakukan proses selanjutnya, proses studi selanjutnya, pengamatan. Zaman saya waktu tugas akhir sih enak, saya tidak akan terganggu dengan gadget gitu loh, benar-benar nongkrong bengong gitu sampai ngapain sih mas gitu loh, ditanya beberapa petugas kebersihannya. Kemudian saya jelaskan, saya ngobrol dengan artisnya juga. Kalau kenal, kalian pernah dengar nama Antonio Blanco, saya nongkrong bener 4 jam sampai 5 jam di studionya beliau ketika beliau masih hidup. Ngobrol dengan istrinya, ngobrol dengan anaknya, dan segala macam. Sekarang beliau udah meninggal kan. Gitu. Itu sih pengamatan itu yang kuncinya. Ya, saya mengajak kalian melakukan pengamatan dari tempat yang paling dekat, ya rumah kalian. Begitu sementara. Ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya makin ngalor ngidul ngomongnya. Begitu? Silakan. Kebayang mesti ngapain? Yuk. Untuk kertasnya di kertas A3 ya Pak? Sketsa. Karena kan yang dikumpulkan juga nanti file soft copy. Kalian masukkan ke Google Drive. Kalau bisa difoto dan jelas, nggak ada ketentuan karena ini kan memang studionya masih di studio online gitu loh. Kalau sudah studio offline, nah lain cerita. Format kertas menjadi penting. Kalau ini yang penting bisa difoto, kemudian kalian jelas sketsanya di layar komputer bisa terbaca, selesai urusan kalau buat saya. Gitu. Pak, apakah 1 lembar atau 2 lembar? Terserah kalian. Kalau bisa informatif dengan 1 lembar silakan. Kalau Pak kayaknya kurang, ya tambah. Jadi gini,
Saya mungkin kalian akan juga paham. Saya tidak peduli dengan format. Saya peduli dengan proses dan cara berpikir. Kalau mau pakai kertas buku sketsa yang ukuran A5 sepanjang itu informatif dan bisa menjelaskan cara berpikir kalian, silakan. Karena ini kan masih prosesnya, bukan pada produknya. Begitu. Dan jangan samakan dengan yang lain ya. Nanti, wah Pak dosen itu, ya tiap dosen beda-beda. Kalau saya nggak peduli dengan format. Yang penting apa yang kalian hasilkan dan bagaimana proses berpikirnya. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Cukupkah? Kalau cukup nggak apa-apa. Saya sih juga nggak. Silakan. Pausan mau tanya? Pak, izin bertanya Pak. Yap. Kemarin saya sudah coba-coba untuk membuat kayak tabel perilaku gitu Pak. Jadi sebagai personnya saya mengamati adik saya Pak. Jadi ada keraguan sedikit Pak. Gimana kita membedakan antara perabotan dengan alat-alat yang kita Pak. Contohnya seperti di WC Pak. Itu kloset misalnya itu termasuk perabotan atau gimana? Perabot. Kloset itu perabot. Jadi perabot itu yang mudahnya cenderung tetap pada posisinya. Yang agak ribet memang kalau pertanyaannya Pak, ambal tiker itu masuk perabot atau bukan? Nah, bingung saya jawabnya juga. Makanya contoh tadi kalau saya rumah saya yang open plan itu karena mengandalkan tiker dan ambal itu perabot atau bukan, serba salah. Sehingga gampangnya adalah ketika melakukan aktivitas dia ditunjang oleh apa? Contoh, kalau tadi yang perkara tiker bisa menjadi perabot ketika dia menjadi landasan atau menjadi tempat dasar untuk beraktivitas. Aktivitas baca, aktivitas lesehan, aktivitas rebahan gitu kan. Sekarang kan kaum rebahan itu kan ada ambal, ada bantal, ya sudah itu menjadi perabot ketika ada aktivitas rebahan. Tapi ketika ambal dan tiker itu digulung ya bukan perabot karena tidak ada aktivitas di sana. Gitu aja Pak Wasan, mudahnya seperti itu. Berarti sejadah itu termasuk perabotan Pak. Nah, ketika digunakan dia perabotan. Karena kan dia perlu ruang lembar sajadah dan sekitarnya ada space kan. Dari sajadah itu kan nggak mepet banget, ada space sedikit. Kemudian ada aktivitas sholat di situ. Itu jadi perabot. Tapi ketika digulung, dimasukkan lemari, ya lemarinya yang perabot, sajadahnya ya bukan. Gitu ya. Mudahnya sih gitu. Pak, definisinya salah? Ya mungkin salah, tapi saya cari gampangnya lah. Gampangnya seperti itu. Ketika digunakan, ya itu jadi perabot. Ya. Sip, ada lagi? Thank you, Pak Flan. Saya baru ingat ada sajadah, ada tiker, ada ambal. Yap, ada lagi? Bahkan ya kalau sekarang kalau kalian mengamati ada meja lipat itu kan. Meja yang hanya berfungsi ketika dia digunakan untuk kerja atau belajar online dan segala macam. Ada meja yang dari kayu yang dilipat atau meja yang biasa di as hardware itu juga dibuka pada saat digunakan. Setelah nggak digunakan dilipat dimasukkan di sela-sela lemari kan biasanya kan gitu. Saya baru ingat ada ternyata saya juga punya. Itu biasanya juga di bawah ngepor
Kalau lagi panas banget kan mending kerja di lantai kan enak banget, adem. Tiba-tiba rebahan dah lupa ketiduran deh. Gitu. Ya, thank you. Ya, diskusi-diskusi kayak gini itu loh ya yang saya harapkan supaya juga saya juga mendapat kasanah baru gitu loh, seperti tadi kan yang disampaikan Fauzan itu. Oh iya, ada beberapa yang definisi perabot menjadi sedemikian lentur gitu. Sajadah, meja lipat, tikar, ambal itu kan menjadi beda pemahamannya saat digunakan. Ketika digulung beda lagi ceritanya. Begitu. Sip. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada memang cukup ya sudah. Silakan kalian berproses. Nanti saya siapkan Google Drive-nya, saya share di WA Group. Saya juga bukan orang yang suka berlama-lama di depan Zoom, ngapain juga sih? Capek cuy. Dan hemat kuota. Kan kalau masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Maaf Pak, boleh izin silakan share screen Pak. Oke. Untuk ya. Yang tadi. Bisa kan? Bisa. Ini Pak. Yap. Oke. Ini yang pendataan tabel ya. Mungkin nanti ditambahkan yang pemetaannya di pemetaan ruangannya. Kayak semuanya sholat subuh itu dilakukan di mana dan segala macam. Ini di satu ruang atau di berbeda, pasti kamar mandi kan beda. Gitu. Bisa menggunakan seperti ini, mungkin sholat subuh, sarapan dan segala macam mungkin di satu ruang seperti tadi si Zaki bilang, mungkin seperti itu. Atau kalau mau dilebarkan tidak di satu ruang ya nggak apa-apa. Seperti tadi ada pertanyaan, Pak, seluruh rumah atau satu ruang? Untuk lebih tajam sih satu ruang, tapi kalau mau dilebarkan satu rumah ya nggak apa-apa. Nanti kan pemataan sirkulasinya, pemetaan jalannya juga menjadi jelas. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal didetailkan petanya nanti. Karena nanti seperti kayak katakanlah meja yang ini kan yang nomor 4, ini meja fix atau meja sering mobile? Ya, fix Pak. Memang letaknya tetap di sini Pak. Oke, nanti posisinya terhadap umpamanya dengan nomor 3 di mana? Kalau di satu ruang. Efektif enggak? Itu kita akan lihat efektivitasnya. Kurang lebih seperti ini. Sketsanya ya cukup sih, cukup menjelaskan. Tinggal nanti umpamanya sholat subuh terhadap katakanlah kamar tempat tidur, itu posisinya di mana dan segala macam. Kalau dilakukan sholat subuhnya di kamar umpamanya. Ini kan tidak jelas, masih belum jelas. Dilakukan letaknya di mana. Ya, gitu Pak Hasan? Paham ya? Oke. Oh, thank you. Terima kasih Fauzan sudah memberi contoh sedikit. Kurang lebih seperti itu. Tinggal kemudian saya share screen lagi deh. Mungkin yang perlu dilakukan Fauzan adalah ininya, petanya. Dia dilakukan di mana. Karena kita akan lihat nanti umpamanya ini kan pantry dan ruang duduk. Jadi katakanlah sirkulasi segini itu cukup enggak? Antara perabot di pantry dengan meja cukup enggak? Antara ini cukup enggak? Jarak ini untuk sirkulasi yang cukup ruwet ini cukup enggak? Kita akan melihatnya ke arah sana nanti di tugas 2.
pergerakannya. Ini kayaknya crowded, tapi ketika di tabel itu perilakunya atau jamnya ketika melakukan pergerakan itu beda-beda, ya nggak menjadi masalah gitu. Tapi yang jadi masalah ketika dilakukan bersamaan, sehingga posisi ini menjadi dipertanyakan. Kan sering senggolan jadinya. Gitu. Kayaknya ini bukan rumah sih, ini kayak restoran gitu. Saya lupa ingat juga gambar ini. Sekedar comot aja untuk menjelaskan. Karena mencari gambar seperti ini cukup susah. Biasanya pemetaan ini dilakukan untuk public area, mall, terus taman kota. Tapi dilakukan terhadap satu ruang itu jarang. Padahal itu esensinya sama sih buat saya. Begitu. Paham ya?